Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan cobain tes kernel gaming buat di device Wired ya. Dan saya akan cobain di kernel Arc nih guys. Dan di kernel Arc ini performanya mantap, buat PUBG Mobile enak, stabil, minim banget ngeframe. Tapi walaupun performa mantap, tetap ada pengorbanan ya. Suhu baterainya lumayan panas guys. Dan suhu yang panas tuh bikin baterai cepat turun atau lowbat ya. Dan buat kalian yang suka ngegame doang sih sebenarnya nih, sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with safe home. Oke guys, kali ini saya akan cobain ganti custom kernel untuk di device saya Wired, dan saya akan cobain di kernel Arc yang terbaru ya. Dan di kernel Arc yang terbaru masih versi 9.7 tapi masih versi beta ya, beta 5 guys. Dan di sini saya akan cobain di ROM MIUI 12 EU ya. Jadi di ROM apapun kalau pakai kernel yang sama ya performanya sama guys. Jadi di ROM AOSP ataupun di MIUI, dan itu tergantung kalian ya, kalian lebih suka atau lebih nyaman di MIUI atau AOSP, tergantung user juga. Kalau saya sih lebih suka di MIUI kalau buat kebutuhan sehari-hari kayak chatting, streaming, lebih suka di MIUI ya. Fiturnya banyak. Dan di sini bawaan kernelnya masih pakai MyStick yang terbaru X231 ya. Dan di sini enak. Cuman menurut saya kalau pakai kernel doang tanpa modul di sini kurang stabil ya. Lebih stabil kalau pakai tambahan modul guys. Jadi saya akan liatin dulu modul yang saya pakai. Dan saya akan tes pakai kernel Arc ya. Jadi saya akan off-kan modulnya biar kita akan cobain tanpa modul ya kalau di kernelnya. Oke, dan ini dia modulnya yang saya pakai di sini. Banyak saya install, cuma saya pakai dikit ya, Thermal Engine, GPU Turbo Boost, dan Arc Graphic Unlock PUBG ya. Jadi di sini enak, stabil, menurut saya lebih enak pakai ini ya. Kalau pakai modul super enak juga, cuma saya lebih suka pakai yang ini ternyata. Saya lebih cocoknya gitu ya. Jadi setiap orang bisa jadi cocok-cocokan ya. Nggak mesti harus yang terbaik yang ini, kalian bisa cobain aja. Dan kita akan liatin dulu performa sebelum ganti kernel ya. Jadi sebelum ganti kernel saya akan off-kan modul yang saya pakai. Dan saya akan biarkan pakai modul Arc doang ya, biar kita lihat perbedaannya guys. Dan ini kernel MyStick pakai modul. Jadi pas untuk di Arc kita akan hilangin modulnya, kita checklist. Kita biarin dulu sebentar biar kalian bisa lihat perbedaan performanya ya. Jadi antara kernel 1 dan kernel yang lainnya yang akan saya cobain yang baru di Arc 9.7 beta ya. Ini kita biarin, dan kita biarin sudah segitu doang ya. Jadi lumayan stabil. Dan sebelum kita ganti custom kernel, kita liatin juga di PUBG ya. Di PUBG sudah unlock dari grafik ini sebenarnya. Cuma di Arc ini bisa di unlock lagi, cuma saya biarin aja lah ya, karena sama aja. Kita on checklist di GPU Turbo Boost, Thermal Engine kita on checklist, grafiknya kita biarin aja nggak masalah, yang performanya kita hilangin ya. Dan kita masuk ke recovery mode ya. Jadi lewat sini nggak bisa masuk ke recovery. Kalian bisa, kalau di MIUI nggak ada tombol recovery, bikin ribet ya. Jadi lebih enakan pakai ini, masuk ke recovery langsung. Oke guys, dan di sini sudah masuk di TWRP ya. Dan di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project ya. Dan ini versi 3.0.0 official. Saya saranin kalian pakai yang sama kayak ini. Kalau belum update bisa update. Kalau kalian TWRP yang lain bisa pindah aja guys. Caranya mudah, kalian bisa cek di deskripsi. Dan kalau nggak mau ya sudah, terserah HP kalian juga sih. Kalau error kan HP sendiri juga guys. Dan kalau kalian install kernel itu kalian nggak perlu wipe apapun ya. Jadi di sini saya install kernel Arc tanpa firmware ya, karena menurut saya pakai firmware Arc itu nggak perlu, karena di firmware bawaan sudah masih oke, nggak ngebug, jadi ngapain harus ganti kernel gitu ya. Jadi kita akan cobain di kernel Arc yang terbaru ya, 9.7 dan beta 5. Dan di sini changelog dari kernelnya di BOS performa, buat performa gamenya ada, performa internetnya juga lebih stabil katanya, dan untuk baterainya ya, dan yang lain-lainnya di fix gitu. Cuma nggak tahu, masih belum yang versi stabil, masih
tester di beta 5. Oke, dan kita langsung tes guys. Oke, kita lihat. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Sip, dan tinggal kita next aja. Oke, di sini kita lihat CPU-nya kita pakai yang paling tinggi ya. Kalau yang non OC ini nggak enak sama sekali buat game. Jadi kalian bisa pakai yang ini atau yang Yes More. Cuma yang ini sama yang ini agak sedikit nanggung. Menurut saya nanggungnya 0,2 sekian. Jadi sekalian lah kita pakai yang performa kalau buat yang game. Dan kalau buat sosial media nggak boros-boros banget sih. Cuma kalau pakai buat sosial media ya jangan diakni sebenarnya. Cuma kalau pengen ya sudah. Dan di sini kita pakai yang ini kamera lipsnya kita pakai default otomatis aja ya. Di sini base wifi kita pakai yang default juga. Dan di sini kita pakai yang suaranya, maksudnya sound dari Acne atau enggak ya. Kalau kalian maksudnya nih, kalau kalian nggak suka Viper atau Dolby kalian pilih yes, tapi saya pilihin no aja ya, biar kita nggak usah pakai sound dari Acne, nggak perlu lah. Dan di sini untuk grafik unlock PUBG dan COD ya, cuma saya nggak di unlock karena saya sudah unlock kan, ngapain, nggak perlu, jadi kita next aja no. Dan ini EAS untuk performa gamenya ya, jadi kita recommendednya pakai yes aja lah. Dan kita tungguin prosesnya guys. Di sini kita lihat new cam dipakai mantep, jadi nggak bakal ngebug ya new cam. Dan kita tungguin. Oke, hampir selesai dan kelar. Kita next, kita tinggal reboot sistem sekarang. Oke, nggak otomatis, kita reboot dari sini. Kita tungguin. Oke guys, dan ini sudah masuk di home screen ya. Jadi saya sebelumnya sudah hilangin checklist dari modulnya karena menurut saya kalau di Acne itu tanpa modul lebih baik sih. Cuma nanti kita tes aja perbandingan pakai modul dan tanpa modul ya. Nanti kita buat perbandingannya. Kita cek dulu bagian tentang ponsel dan versi kernel ya. Kernelnya sudah berubah, Acne New Cam ya. Jadi New Cam buat Acne kernelnya 9.7 EAS beta 5. Dan ini masih lumayan nggak panas ya, sewajar sih, baru aja install. Clock speednya kalian bisa lihat sendiri, ini maksimalnya 246 ya, jadi kayak gitu. GPU sama sebenarnya, nggak ada perubahan. Dan kita cek lagi sekali di modulnya kita tanpa pakai modul ya. Di sini saya sudah hilangin semua checklist modul dan kita akan tes buat di performanya. Kita lihat ya, stabil atau enggak. Oke, ternyata ini masih belum stabil ya kalau di kernel Acne doang. Jadi mungkin habis ini saya akan cobain pasang aktifin modul Magisnya dan kita lihat perbandingannya. Kurang stabil, masih mending kernel bawaannya. Oke, kita biarin aja. Kita lihat di sini sudah kuning-kuning, kurang stabil. Dan kita tes aktifin GPU Turbo Boost dan Thermal Engine. Kita nggak tahu ini berfungsi normal atau enggak, atau malah makin buruk ya. Tapi kita tes aja dan kita liatin di video ini guys. Oke, dan ini sudah langsung masuk ke home screen-nya. Jadi sudah restart. Kita cek lagi sekali modulnya sebelum kita tes ya. Kita lihat modulnya sudah aktif belum. Oke, sudah aktif. GPU Turbo Boost, Thermal Engine juga sudah aktif ya, 2 kernel aktif. Dan kita bisa tes di sini ya, kita lihat untuk performanya dulu. Tes performanya guys. Menurut saya nggak terlalu beda jauh ya untuk performanya dari yang sebelumnya. Kalian bisa lihat kan tadi kita tes sebentar masih kuning, dan ini juga masih kuning. Tapi masih lebih mending ya daripada sebelumnya tuh. Ini masih bisa stabil walaupun sekali dua turun performanya.
Jadi kita bisa lihat walaupun clock speednya tinggi bukan berarti stabil ya guys, bukan berarti stabil karena ini naik turunnya. Jadi masih mending lah tapi daripada yang sebelumnya, dan kita akan tes di game aja habis ini. Oke, kita tes di PUBG Mobile. Kita lihat nge-frame atau enggaknya guys. 1 menit sudah pas. Oke guys, dan di sini kita lihat ya, kita tesnya di PUBG dan grafik unlock 90 fps walaupun gak ada fps info. Dan ini kernel up nih ya, kita tes aja bentar, nggak usah lama-lama. Oke guys, kita tes sekali doang. Dan ini sudah hangat ya, baru turun parasut, HP sudah hangat seriusan. Tapi kita lihat di sini ngeframe atau enggaknya ya, soalnya ini sudah rame turun, kita telat ini guys. Waduh. Oke, begitu turun enggak langsung gimana ya, langsung bisa rendernya sudah bagus. Mantap lah ini sebenarnya. Ada musuh di sana guys, kampret emang. Oke guys, jadi ini lebih stabil ya. Untuk ngegame memang stabil di Acme. Dan buat performa yang mantap memang harus ada pengorbanan dari baterai yang nggak bisa dihindarin tuh. Kalau pengen enak ngegame ya baterai harus berkorban dikit, nggak masalah kayaknya. Dan kita akan liatin berapa derajat suhu baterai ini, dicobain 5 menit sampai 10 menit, nggak sampai 10 menit malahan guys, untuk satu match doang dari awal sampai akhir ya. Dan kita liatin aja langsung. Oke, langsung 43 derajat ya guys. Jadi kalau misal lihat, dan kalau saya bandingkan dari video sebelumnya yang pernah saya tes di kernel bawaan MyStick-nya tuh dengan durasi yang sama, grafik yang sama, 42 derajat ya, beda tipis. Cuma ya ini sudah lumayan panas. Dan menurut saya juga performanya di Acme lebih enak kalau buat ngegame daripada di MyStick. Lebih mantep aja saya ngerasa di sini, licin layar dan ngeframe-nya nggak terlalu terasa banget, tapi walaupun ada sih masih. Dan kayak gitu doang review singkatnya guys. Buat kalian yang mau coba, kalian bisa cek di deskripsi untuk file-filenya dan apa aja yang saya pakai di modul. Oke, dan buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.